Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 IPA 1. Pada matematika peminatan ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang logaritma. Logaritma ini masih ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari pada semester yang lalu yaitu tentang eksponensial. Jadi ketika kita mempelajari logaritma maka tidak akan bisa dilepaskan dengan materi persamaan eksponensial ya atau bilangan berpangkat. Nah, kita mulai dengan definisi dari logaritma. Jadi logaritma itu didefinisikan sebagai berikut gini. Jadi misalkan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Jadi A-nya nanti itu tidak sama dengan 1 ya, boleh lebih dari 1, tapi tidak boleh sama dengan 1. Dan B itu bilangan positif, artinya kalau lebih bilangan positif berarti B-nya itu lebih besar dari 0. Sehingga logaritma itu didefinisikan A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C itu sama dengan B. Jadi jika dan hanya jika ini berlaku bolak-balik ya, ya bisa dari kanan bisa dari kiri. Jadi kalau ada A pangkat C sama dengan B itu juga berlaku A log B sama dengan C. Nah, kemudian A-nya ini disebut bilangan pokok atau basis dari logaritmanya. Kemudian B-nya itu disebut numerus atau syaratnya ya, yang tadi lebih besar dari 0. Kemudian C disebut hasil logaritma. Gitu. Jadi kalau ada A log B sama dengan C itu berlaku jika dan hanya jika A pangkat C itu sama dengan B. Gitu. Nah, kita ambil contoh misalkan 2 log 4 itu sama dengan 2. Maka ini akan berlaku atau sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, gitu. Nah, gitu. Atau bisa juga kita ambil contoh lagi, misalkan 2 log 8 sama dengan 3. Maka itu berlaku 2 pangkat 3 itu akan sama dengan 8. Nah, gitu. Secara umum bentuk dari logaritma seperti itu. Nah, kita ambil contoh misalkan seperti tadi ya, ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka jika dan hanya jika 2 log 8 itu akan sama dengan 3. 3 ini hasil logaritmanya. Begitu juga kalau ada 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka itu berlaku juga 2 log 4 itu sama dengan 2 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, logaritma ini merupakan inverse atau kebalikan dari eksponensial ya atau bilangan berpangkat gitu. Nah, jadi kita akan mencari x-nya ini berapa. Jadi 2 pangkat x itu sama dengan 4. Nah, x-nya inilah hasil logaritmanya itu kan. Gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa sifat-sifat dari logaritma. Kita mulai dari sifat yang pertama. Jadi kita di video ini kita bahas 3 sifat saja dulu. Sifat selanjutnya ini kita bahas di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Jadi kalau ada bentuk A log A itu akan sama dengan 1. Itu artinya apa? Maksudnya apa? Jadi kalau ada bilangan pokoknya itu sama dengan numerusnya, maka hasil logaritmanya itu 1. Misalkan begini. 2 log 2 itu akan sama dengan 1. Kemudian kalau ada lagi misalkan bilangan pokoknya itu 3. 3 log 3 itu juga akan sama dengan 1. Asalkan sama numerus dan bilangan pokoknya, bilangan pokok dan numerusnya itu sama, maka itu hasil logaritmanya 1. Mau dia 100 log 100 itu juga akan sama dengan 1. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A log 1 itu sama dengan 0. Artinya kalau ada bilangan pokoknya itu A, misalkan 2 log 1 itu pasti 0. Ada lagi misalkan 3 log 1 itu juga sama dengan 0. Misalkan ada 100 log 1 itu juga 0. Nah, seperti itu. Dan sifat yang ketiga, A log A pangkat N itu sama dengan N. Jadi kalau bilangan pokok dan numerusnya sama, kemudian ada pangkatnya, maka hasil logaritma itu N. Jadi misalkan gini, ada 2 log 8. Ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 2 log 2 pangkat 3. Kan 8 ini 2 pangkat 3. Maka ini hasilnya adalah kita ikuti sifat yang tadi, langsung N saja, langsung pangkatnya saja. Berarti 2 log 2 pangkat 3 itu sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Jadi sifat-sifat logaritma itu cukup mudah. Kita ketemu di video selanjutnya. Silakan dibahas contoh-contoh soalnya. Dan ditanyakan kalau ada yang belum dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya.